saya, Iklima. Halo Besti, di video kali ini kita bakal bahas topik yang super penting nih. Kita akan bahas instrumen observasi dan penilaian sosial emosional anak PAUD. Buat kamu calon guru PAUD dan pendidik kece, wajib banget nonton video ini sampai habis. Yuk langsung aja, let's go. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya R, usia 5 tahun 6 bulan. Bagaimana Bu perkembangan R? Begini Bu. Kata guru kelas, anak R tidak mampu memahami aturan, namun sering membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri, terutama saat transisi dan konflik sosial. Anak R mudah frustasi. Kata orang tua, di rumah anak R gampang nurut, tapi bisa sangat fokus saat melakukan aktivitas yang disukainya. Saat bel masuk berbunyi, anak R masih berdiri di depan pintu kelas sambil memegang tas. Ia melihat ke dalam kelas, lalu duduk di kursinya. Setelah guru memanggil namanya 2 kali, anak R tidak menolak, tetapi terlihat ragu dan menarik napas panjang sebelum duduk. Ketika guru menjelaskan aturan bermain hari ini, anak R memperhatikan dan mengangguk. Saat guru meminta anak-anak mengangkat tangan sebelum berbicara, anak R mengikuti. Namun, ketika gilirannya belum tiba, ia beberapa kali menyela dengan suara pelan dan langsung berhenti setelah ditegur. Anak R memilih peran sebagai pembeli. Ia mampu menyebutkan barang yang ingin dibeli, tetapi terlihat gelisah saat harus menunggu giliran. Ketika temannya terlalu lama memilih barang, anak R meninggalkan permainan dan duduk di sudut ruangan sambil memeluk lutut. Setelah guru mendekat dan mengajak bicara, anak R kembali bergabung, namun memilih peran yang minim interaksi. Dalam permainan, uang mainan anak R tertukar dengan milik temannya. Anak R berkata dengan suara meninggi, "Itu punyaku," lalu melempar uang mainan ke lantai. Ia tidak menangis, tetapi wajahnya memerah dan tubuhnya menegang. Setelah sekitar 1 menit, anak R mengambil kembali uang mainan tersebut dan duduk diam tanpa melanjutkan permainan. Guru mengajak anak R bernapas bersama dan menawarkan pilihan, melanjutkan bermain atau menggambar. Anak R memilih menggambar. Selama menggambar, ia terlihat tenang dan fokus selama 5 menit penuh tanpa gangguan. Saat guru meminta anak-anak merapikan alat, anak R mengikuti instruksi dan membantu mengumpulkan krayon. Ketika seorang teman menyenggol gambarnya, anak R menarik kertasnya mendekat, menatap temannya sebentar, lalu berkata, "Jangan kena gambarku," tanpa berteriak. Oke, bagian A itu pembukaan. Ibarat sinetron, ini episode 1, pengenalan tokoh utama. Isinya apa? Yaitu inisial anak, usia, dan siapa yang ngamatin. Kenapa pakai inisial? Karena ini bukan gosip tetangga, ini etika profesi. Anak itu harus dilindungi privasinya, dan usia penting banget karena anak 5 tahun itu belum bisa dituntut kayak orang dewasa. Ini bagian yang bikin kita sadar satu hal. Anak itu beda pibes di rumah dan di sekolah. Di sekolah, katanya gampang frustasi. Di rumah, katanya nurut. Artinya apa? Bukan anaknya aneh, tapi lingkungan punya pengaruh besar. Ini ngajarin kita buat gak sotoy menilai anak dari satu sisi doang. Ini bagian favorit aku, karena kita kayak lagi nonton CCTV kehidupan anak. Observer di sini tuh kayak ninja, ada tapi keganggu. Isinya detail banget dari anak masuk kelas, main, konflik, sampai akhirnya tenang lagi. Dan yang dicatat itu bukan drama, tapi respon emosinya. Kayak ragu, frustasi, marah, lalu bisa tenang lagi. Itu penting. Bagian ini tuh kayak rules sebelum main. Aturannya jelas, jangan intervensi, jangan nebak-nebak, catat yang kelihatan, supaya penilaian kita adil, bukan karena kayaknya anak ini gitu deh. No feeling club ya, pakai fakta. Nah, ini nih yang sering disalahpahami. BB, MB, BSH, BSB, itu bukan ranking. Bukan berarti BB itu jelek, tapi artinya anak lagi di tahap ini, dan itu wajar. Anak PAUD itu bukan lomba lari, tapi perjalanan. Indikator ini isinya pertanyaan penting semua. Kayak bisa main bareng, bisa nunggu giliran, bisa ngungkapin emosi. Kelihatannya sepele, padahal buat anak usia dini, itu skill hidup level dasar. Ini ngebantu guru ngelihat perkembangan sosial emosional secara konkret. Ini bagian paling jujur, karena di sini nggak boleh drama.
Bukan anaknya emosian, tapi berkata dengan suara meninggi dan melempar uang mainan. Fakta, bukan label. Di akhir, kita tarik kesimpulan. Bukan buat ngecap anak, tetapi buat tahu anak butuh stimulasi apa selanjutnya. Dan refleksi etikanya itu penting banget. Karena guru bukan cuma pengamat, tetapi manusia dewasa yang bertanggung jawab secara moral. Nah, Besti, itu dia pembahasan kita tentang instrumen observasi dan penilaian sosial emosional anak PAUD. Mohon maaf atas segala kurangnya dari kami. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel KAS kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.